Sejarah pemberontakan pembela tanah air atau PETA di Blitar, Jawa Timur terjadi pada masa akhir pendudukan Jepang atau beberapa bulan sebelum kemerdekaan Indonesia. Lantas, apa penyebab peristiwa pemberontakan PETA di Blitar dan bagaimana nasib sang pahlawan Suprijadi? Sebelum lanjut menonton, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar dan bagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa bayar hutang dan selamat menonton. Wilayah Indonesia yang semula dijajah Belanda mulai diduduki Jepang atau Dai Nippon sejak tahun 1942. Seiring kekalahan di Perang Asia Timur Raya yang merupakan bagian dari Perang Dunia II. Perjanjian Kalijati yang ditandatangani tanggal 8 Maret 1942 di dekat Subang, Jawa Barat menjadi tanda bahwa Belanda menyerah tanpa syarat. Maka dari itu, Belanda harus menyerahkan wilayah Indonesia kepada pemerintah militer Jepang. Salah satu cara Jepang untuk menarik minat bangsa Indonesia adalah dengan membentuk berbagai organisasi militer dan semi-militer yang melibatkan rakyat pribumi. Beberapa di antaranya adalah Heiho, Sainindan, Kebo dan Barisan Pelopor juga PETA. Tujuan pembentukan organisasi-organisasi militer maupun semi-militer tersebut adalah untuk mendukung militer Jepang dalam upaya mempertahankan diri dari serangan pasukan sekutu, termasuk Belanda yang berkeinginan merebut wilayah Indonesia kembali. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA dibentuk pada 3 Oktober 1943. Pembentukan PETA sebenarnya merupakan usulan dari pihak Indonesia sendiri. Melansir dari Api Sejarah Jilid 2 yang disusun Ahmad Mansur Suryanegara, keinginan membentuk PETA didukung penuh oleh Gatot Mangkopraja. Gatot Mangkopraja sendiri adalah salah satu tokoh pergerakan nasional. Pada 4 Juli 1927, ia turut membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI bersama dengan Insinyur Soekarno dan sejumlah tokoh lainnya. Gatot Mangkopraja juga ikut ditangkap pada 1929 dan dipenjara oleh Belanda bersama Soekarno. Dalam struktur PETA dikenal tingkatan pangkat, yaitu Daijancho, Komandan Batalion, Judancho, Komandan Kompi, Shodancho, Komandan Pelton, Budancho, Komandan Regu, dan Gyuhe, prajurit sukarela. PETA dijadikan tentara teritorial untuk mempertahankan Jawa, Bali, dan Sumatera oleh Jepang. Hal itu sebagai langkah antisipasi apabila pasukan sekutu menyerang. Saat itu, Jepang mendapat tekanan dengan kemungkinan serangan dari Amerika Serikat, Inggris, Australia, hingga Belanda yang berada di garis depan pertempuran Asia Pasifik yang menjadi rangkaian Perang Dunia Kedua. Nantinya, PETA berperan besar dalam perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan menjadi bagian penting dari riwayat pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang merupakan cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia. Pemberontakan PETA di Blitar yang mencapai puncaknya pada 14 Februari 1945 dipelopori oleh Suprijadi. Ia anggota PETA yang berpangkat Shodancho, Komandan Pelton. Dibentuknya PETA justru telah menghadirkan semangat nasionalisme dan sikap patriot di antara pemuda Indonesia, termasuk Suprijadi. Suprijadi merasa resah dengan nasib rakyat Indonesia di bawah pendudukan pemerintah Jepang. Banyak orang yang dijadikan pekerja paksa, dibebani pajak tinggi, bahkan dirampas hasil pertaniannya. Perlakuan tentara Jepang terhadap kaum perempuan Indonesia juga menjadi alasan kebencian Suprijadi terhadap bangsa penjajah.
Di dalam peta sendiri juga muncul perlakuan diskriminasi. Prajurit pribumi atau orang Indonesia diwajibkan memberi hormat kepada tentara Jepang, sekalipun ia berpangkat lebih rendah. Lantaran berbagai hal semacam itu, Suprijadi kemudian menghimpun pasukannya dan merencanakan perlawanan terhadap penjajah Jepang. Pada tanggal 14 Februari 1945, di Blitar yang menjadi tempat penugasan Suprijadi, aksi pemberontakan atau perlawanan peta terhadap Jepang dilakukan. Beberapa tentara Jepang tewas akibat gerakan ini. Pasukan peta pimpinan Suprijadi juga berhasil membawa banyak perlengkapan dan logistik, termasuk persenjataan. Sayangnya, Jepang langsung bertindak cepat dan membuat Suprijadi gagal menggerakkan kesatuan lain untuk ikut bergabung dengannya, sehingga Jepang mengirim pasukan untuk memburu Suprijadi dan para pengikutnya. Kemudian, Suprijadi pun menghilang saat Jepang menggerahkan pasukannya ke Blitar, dan nasibnya masih menjadi misteri yang belum tuntas terjawab hingga saat ini. Beberapa versi kemudian muncul. Rekan seperjuangan Suprijadi, Kemal Idris, dalam autobiografinya bertajuk Kemal Idris Bertarung dalam Revolusi menyebutkan, "Pada peristiwa yang tragis itu, saya ingat dengan teman saya Suprijadi. Dia menghilang tak tentu rimbanya. Saya kira dia dibunuh oleh Jepang." Versi yang kedua menyebutkan, dalam artikel yang ditulis oleh Mayor Subarjo dalam majalah Vijaya Yuda, juga memperkirakan hal yang sama terkait nasib Suprijadi. Dikabarkan bahwa Suprijadi mengembuskan nafas terakhir di Gunung Wilis yang ditembak oleh satu regu tentara Jepang. Setelah merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan pemerintahan sendiri. Pada 6 Oktober 1945, Insinyur Soekarno selaku Presiden RI mengumumkan susunan kabinet. Nama Suprijadi dinyatakan sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Namun Suprijadi tidak pernah muncul lagi. Kemudian pada 20 Oktober 1945, posisinya digantikan oleh Imam Muhammad Suliyo Adikusumo. Dan kemudian pemerintah RI menetapkan Suprijadi sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 9 Agustus 1975. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.